puji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita bersama-sama bersemangat karena kita akan merayakan kemenangan yang dari Tuhan atas hidup kita. Puji nama Tuhan, katakan kanan kirimu bahwa Tuhan Yesus itu baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Berikan tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus begitu setia buat setiap kehidupan kita. Biarlah kesetiaan Tuhan itu benar-benar kita rasakan dalam hidup kita. Dengan kita mengucap syukur kepada Dia. Bersama-sama kita akan berdoa dan kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Begitu besarnya kesetiaan-Mu buat hidup kami. Sampai hari ini Engkau memelihara kami. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna buat hidup kami. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami mau Tuhan seluruh hidup kami mempersembahkan kepadamu. Kekuatan yang kami miliki kami mau persembahkan untuk Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kami, seluruhnya kami mau untuk Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian dan pengagungan kami. Engkau hadir di dalam pujian dan sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada dalam setiap pujian kami. Dan Kau berdaulat atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan yang layak kami agungkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau harapan
senantiasa memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami menikmati kasih-Mu, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel atas hidup kami. Biarlah semua yang percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kita mau sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biar kasih Tuhan tercurah atas hidup kita, amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku
puji Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Katakan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita, amin. Biar hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, amin. Katakan kanan kirimu, hidupku ini miliknya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang luar biasa melawat kita pada hari ini. Amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang
kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau baik, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat saat yang indah ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dengan setiap pujian kami dan tiba saatnya sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami yang berkata-kata, kami yang mendengarkan. Kami yakin dan percaya sama-sama kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 9. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ke 9. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Amin. Silakan duduk kembali, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Renungan kita hari ini dengan tema disiplin diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat seorang atlet, dia punya pelatih, dan seorang atlet yang hebat, dia akan semakin hebat ketika dia berada di tangan pelatih yang tepat. Tetapi seorang atlet yang hebat, dia akan menjadi tidak hebat, tidak kelihatan hebatnya, ketika dia berada di tangan seorang pelatih yang salah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan rohani kita seringkali diibaratkan seperti perlombaan, seperti pertandingan. Dan kita adalah para atletnya. Siapa pelatih kita? Tentunya Tuhan Yesus sendiri. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahun ini GBI mencanangkan sebagai tahun bagaimana kita ini mengejar, kita mengupayakan supaya karakter ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Nah supaya kita bisa meraih, supaya kita bisa sampai kepada karakter ilahi seperti yang Allah mau di dalam kehidupan kita, maka saya dan saudara kita harus memiliki yang namanya kedisiplinan.
kita harus mau dilatih, mau dibentuk melalui proses hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu sebagai murid Yesus, disiplin adalah sikap yang harus kita miliki terhadap didikan Tuhan. Nah kita akan belajar dari ayat ini, Ibrani 12 ayat 5 sampai 9 tadi, bagaimana supaya kita bisa mengikuti atau menjalani setiap proses didikan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita ini menjadi orang-orang yang memiliki karakter ilahi. Kita bisa mendisiplinkan diri kita bahkan di dalam didikan Tuhan dalam model apapun. Kita baca di ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Di bagian yang pertama kita harus memiliki pola pikir, kita harus memiliki sikap, yaitu tidak menganggap enteng saudara. Ya, jangan anggap enteng. Apa artinya? Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa mendidik kita melalui firman Tuhan. Yang mungkin saudara sudah baca berkali-kali. Sudah bolak-balik bisa selesaikan pembacaan Alkitab misalnya 10 kali, 15 kali begitu saudara ya. Dan mungkin pernah satu masa, satu kali saudara merasa, aduh firmannya itu-itu saja. Ya memang firman Tuhan tidak pernah berubah saudara. Nah itu sebabnya di bagian pertama jangan anggap enteng. Mungkin firmannya itu-itu saja atau kita sudah hafal, tetapi jangan anggap enteng hal-hal khususnya dalam firman Tuhan yang sering kita dengar, karena bisa jadi hal-hal yang kita anggap kecil, remeh, hal-hal yang mungkin kita anggap enteng, tapi di sana ada didikan Tuhan. Berkali-kali saudara dengar firman Tuhan yang sama, jangan anggap enteng. Karena siapa tahu di dalamnya itu ada didikan Tuhan. Jangan pernah anggap enteng. Sekalipun mungkin saudara bolak-balik dengar firman yang modelnya sama. Siapa tahu Tuhan sedang ingin bicara secara lebih dalam lagi di dalam hidup saudara. Itu sebabnya jangan pernah anggap enteng didikan Tuhan. Apalagi kalau secara pribadi Tuhan sudah mendidik kita. Jangan pernah acuh tak acuh saudara. Mari respon dengan benar dan saudara akan mengalami bagaimana Tuhan, didikan Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat di dalam kehidupan saudara. Yang kedua saudara tetap di ayat yang kelima di bagian B, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Seorang atlet yang hebat, dia harus mengalami proses saudara, dia melakukan latihan, mungkin dia bangun pagi-pagi betul ya. Dulu anak saya pernah ikut klub renang gitu. Nah di dalam sesi latihan pernah satu kali diajak ke lapangan Canda Birawa, disuruh rebahan, kemudian seperti sit up gitu saudara ya. Pulang ke rumah dia mengeluh, badannya capek semua. Tapi ternyata itu baik untuk proses latihan berikutnya. Bagaimana dia mengatur pernafasannya, saya enggak begitu paham saudara. Tapi itu baik untuk waktu itu dia ikut klub renang. Dan selalu ada proses begitu di dalam perjalanan seorang atlet untuk dia berhasil. Ya, karena anak saya enggak kuat, akhirnya dia berhenti saudara. Ya, tapi atlet yang hebat tidak begitu sebenarnya. Atlet yang hebat dia akan terus mendisiplin dirinya. Tidak pernah putus asa. Nah bagian kedua mengatakan jangan putus asa. Apabila engkau diperingatkannya, disiplin itu bukan hal yang mudah saudara. Ya, disiplin itu bukan hal yang mudah, tetapi disiplin itu baik. Kalau bicara tadi atlet, dia bangun subuh setiap hari,
dia mungkin lari, tergantung atletnya atlet apa gitu saudara ya, sesuai kebutuhan. Dia lakukan terus sampai akhirnya dia menjadi seorang atlet yang hebat. Dia bisa menang. Karena apa? Ada disiplin. Tidak putus asa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti kerohanian kita juga demikian. Mungkin Tuhan memberikan ujian 1 selesai lanjut, kemudian ujian berikutnya kadang-kadang ujian 1 belum selesai, tambah lagi ujian. Percayalah, Tuhan itu baik, amin. Dan jangan putus asa saudara, disiplin dirimu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kunci disiplin adalah jangan putus asa, amin. Bagaimana kita bisa menerima didikan Tuhan, jangan anggap enteng, jangan putus asa. Nah yang berikutnya, terakhir saudara, ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di bagian yang ketiga bagaimana kita memiliki sikap yang seharusnya kita miliki sebagai murid Yesus, yaitu jangan pernah salah sangka. Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap ganjaran pada waktu diberikan, ayat Ibrani 12 ayat 11 saya bacakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jangan pernah salah sangka bahwa Tuhan membenci saudara. Jangan pernah salah sangka bahwa Tuhan ini kok selalu memberikan ujian di dalam hidup saya. Oh Tuhan berarti tidak peduli kepada saya. Jangan pernah salah sangka seperti itu saudara. Sebab apa? Yakin dan percayalah bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya saudaraku, ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Jika kita harus menanggung ganjaran, Allah sedang memperlakukan kita sebagai anak. Jika kita harus menghadapi sebuah ujian, percayalah bahwa Allah sedang memperlakukan engkau sebagai anak. Dan mana ada saudara seorang ayah menginginkan hal yang buruk terjadi kepada anaknya. Tidak pernah ada saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya siapkan firman ini saya ingat. Satu kali bapak saya almarhum, dia menolak keinginan saya. Waktu itu saya marah. Ya, kami sempat beradu mulut gitu saudara. Tapi hari ini saya tahu apa yang dia lakukan pada saya. Itu yang terbaik. Dan tidak pernah ada seorang ayah yang menginginkan sesuatu terjadi buruk di dalam kehidupan anaknya. Amin. Saya percaya bapak-bapak, para ayah, suami, engkau menginginkan yang terbaik kepada anakmu. Dan begitu juga Bapa kita di surga. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah salah sangka kepada Tuhan. Jangan pernah berkata Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan tidak peduli atas hidupku. Jangan saudara. Dia Allah Immanuel, dia Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidupmu. Amin. Tidak pernah yang namanya seorang ayah itu menginginkan
sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup anaknya. Dan percayalah Bapak kita di surga pun demikian saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita tetapkan hati kita. Kita mau untuk kita diproses oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan. Di dalam setiap musim hidup kita, kita mau tunduk taat kepada setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Dan kuncinya tadi saudara, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa kalau hari ini saudara sedang dididik oleh Tuhan. Sedang tanda kutip dihajar oleh Tuhan. Jangan putus asa. Sebab Tuhan menghajar orang yang diakui sebagai anaknya. Amin saudara. Dan yang berikutnya, jangan pernah salah sangka kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang sangat mengasihi hidupmu. Buktinya apa saudara? Minggu yang lalu kita peringati Paskah. Tuhan berikan hidupnya untuk menebus saya dan saudara. Apalagi yang perlu dibuktikan untuk menunjukkan bahwa dia sangat mencintai saya dan saudara. Itu sebabnya jangan kotori pikiranmu dengan engkau berpikir Tuhan tidak sayang aku. Tuhan tidak peduli aku. Dia sangat mengasihimu. Dan saat ini dia sedang menunggu engkau kembali kepada Tuhan. Mari nak kembali kepadaku. Engkau capek dengan hidupmu, mari nak kembali kepadaku. Karena Tuhan yang tahu jalan hidupmu saudara. Tuhan yang tahu bagaimana engkau harus dibentuk supaya karakter ilahi itu semakin nyata muncul di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh berterima kasih sebab kami memiliki Bapa yang sangat baik. Tuhan yang selalu peduli di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap musim di dalam hidup kami, Tuhan sedang mendidik kami. Tuhan sedang mendisiplin kami. Itu sebabnya mari Roh Kudus, Engkau mampukan kami supaya kami tidak pernah menganggap enteng didikan Tuhan. Kami tidak putus asa dengan hidup ini. Kami tidak salah paham dengan segala kebaikan Tuhan. Dan kami tidak menjadi berbalik dari Tuhan. Tapi Tuhan, kami sungguh rindu supaya semakin hari kami semakin erat dengan Engkau. Kami mengaku kami saat ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau pegang tangan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau melihat segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau supaya karakter ilahi itu nampak di dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh berbuah dengan lebat. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama datang di hadapan Tuhan dan mengucap syukur atas segala berkat-Nya hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau sempurnakan ibadah kami hari ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan kami dari Tuhan, kekuatan, perlindungan, hikmat, penyertaan, penyediaan, berkat, datangnya dari Engkau, Allah pencipta hidup kami. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu kuasa-Mu tercurah atas hidup kami, berkat-berkat surgawi tercurah di dalam kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah, sehati sepikirlah engkau di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam hidup sosialmu, dan biarlah Kristus nampak
di dalam dan melalui kehidupanmu. Hiduplah di dalam damai sejahtera satu dengan yang lain, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam